قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selagi para habaib mereka ini masih terus berceramah dengan materi-materi doktrin yang isinya mengunggulkan nasab mereka, maka kita juga akan terus membantah ceramah-ceramah mereka tersebut, kaum muslimin, ya. Kali ini ada video dari anaknya Pak Taufik yang sedang berceramah, dan di dalam ceramahnya tersebut isinya tidak jauh-jauh dari doktrin untuk mengagungkan nasab mereka. Mereka merasa dengan nasab yang mereka miliki, mereka itu adalah manusia yang harus dimuliakan. Dan orang-orang yang nasabnya itu tidak sama dengan mereka, tugasnya adalah memuliakan mereka. Coba kita simak videonya. Kalau pengen enak, cari yang pasti aja. Ini Habib atau bukan, kita nggak tahu. Cuma yang pasti umat Islam ini sudah hormati, nggak perlu dicaci. Orang jadi Habib itu, ya memang pilihan Allah ya. Ada kewajibannya masing-masing. Dzurriyyatur Rasul harus memberikan contoh yang baik, harus menjadi uswatun hasanah sebagaimana datuk-datuk mereka. Yang bukan dzurriyyatur Rasul, tugasnya menghormati dzurriyyatur Rasul. Itu sudah minallah gitu loh, nggak bisa dirubah. Dan kita itu kalau bisa ngambil sesuatu yang pasti, jangan yang ragu-ragu. Saya menghormati ini karena ini Habib, bagus. Menghormati itu urusan hati, bisa ditampakkan dengan perilaku. Misal, oh ini dibilang ini bukan dzurriyyatur Rasul. Kira-kira kalau sampean tetap menghormati, rugi apa enggak? Enggak. Kaum muslimin, menghormati orang itu memang bagus, kaum muslimin, tanpa harus memandang dari keturunan siapa orang tersebut. Bagus. Selagi orang itu baik, ya harus dihormati, harus dimuliakan. Apalagi orang yang berilmu, orang yang bertakwa, orang yang mengajarkan kepada umat Islam syariat Islam yang benar. Harus hormati dia, harus dimuliakan dia. Tapi kalau menghormati orang yang gila hormat, itu yang repot, kaum muslimin. Apalagi menghormati orang yang sudah gila hormat, ditambah lagi merasa dirinya ini mulia hanya dengan nasab yang dia punya. Itu lebih repot lagi. Sebenarnya kalau mereka ini sadar bahwa ketika mereka ini merasa nasab mereka itu baik, nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka merasa punya beban karena harus menjadi contoh bagi umat Islam, itu baik. Tapi nggak cukup hanya dirasa saja, nggak cukup hanya merasa seperti itu saja, harus dibuktikan, ya, harus dibuktikan. Tapi buktinya selama ini mana Habib yang menjadi contoh? Mana Habib yang mengajarkan syariat Islam ini dengan benar? Malah banyak Habib yang kalau ceramah isinya dongeng wali, dongeng karomah, ngajarinya konser solawat, ngajarin jamaahnya amalan-amalan yang dapat dari mimpi, amalan-amalan yang diracik sama Habib, yang namanya rotib lah, yang apalah. Banyak amalan-amalan bid'ah yang tidak berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ketinggalan juga doktrin, ya, ceramahnya doktrin, supaya mereka dimuliakan, meskipun mereka bodoh, meskipun nakal, meskipun gila, pokoknya Habib yang mulia. Dan tugas orang yang bukan Habib memuliakan Habib, itu doktrin, ya. Kalau sudah memuliakan Habib, maka dijamin surga. Itu model beragama ajaran dari mana? Apalagi sampai nakut-nakutin. Katanya kalau sampai Habib ini nggak dimuliakan, Habib nggak dihormati, Habib posisinya nggak aman, maka dunia ini posisinya juga nggak akan aman. Dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila Habib yang ada di Indonesia ini tidak aman. Ya, jadi tetap harus memuliakan Habib meskipun wujudnya seperti setan. Itu ajaran dari mana? Sebagaimana bintang-bintang di langit tanda aman, maka wujudnya anak cucuku adalah tanda keamanan. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau Habib di Indonesia sudah
dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Lindungi Habibmu. Caranya, jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Meskipun wujudnya seperti setan, meskipun wujudnya seperti setan. Nah, kaum muslimin, yang seperti itu ajaran dari mana? Ajaran beragama dari siapa? Kan aneh kaum muslimin. Mana dalilnya kalau nasib dunia ini ada di tangan Habib yang ada di Indonesia? Kan ngawur itu kaum muslimin. Ya, mana ada Allah memuliakan manusia itu karena keturunan? Nggak ada. Baca surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dari Adam dan Hawa. Kemudian dijadikan kalian itu menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Apa kemudian kata Allah Subhanahu wa taala? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian itu yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, jelas Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ya ayuhan nas, inna rabbakum wahid wa abakum wahid, alla la fadla li arabiyan ala ajamiyan wala li ajamiyan ala arabiyan wala aswad ala ahmar wala ahmar ala aswad illa bit taqwa. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhanmu itu satu, Bapakmu itu satu, dan tidak ada keutamaan atas orang-orang Arab atas orang-orang non-Arab, dan tidak ada keutamaan orang-orang non-Arab atas orang-orang Arab. Tidak ada pula keutamaan orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, dan tidak ada keutamaan atas orang-orang yang berkulit merah atas orang-orang yang berkulit hitam, kecuali dengan takwa. Jadi tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala kemuliaan itu diukur dengan garis nasab, tidak ada. Ya, tidak ada. Berdasarkan suku, berdasarkan kebangsaan, tidak ada. Tetap inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau mau dimuliakan oleh Allah, maka bertakwa dulu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan seseorang karena bertakwa, maka Allah akan memerintahkan semua makhluk ini untuk memuliakan orang tersebut. Ya, tanpa diminta, tanpa harus mengemis hormat, tanpa harus ilah hormat. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.